Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, teman-teman. Jadi, pada pertemuan kali ini kita bakal belajar tentang teknik pembelajaran mesin, terutama tentang classification and regression tree atau CART. Di sini ada video pembelajarannya. Kalau mau ditonton biar lebih jelas, boleh silahkan. Untuk pertemuan kali ini mungkin kita bakal bahas yang inti-intinya aja ya, dirangkum dalam HTML ini. Nah, di sini ada pendahuluan. Classification and regression tree itu adalah metode pembelajaran mesin yang digunakan untuk membangun model prediktif. Nah, di sini juga terlihat ya dari namanya klasifikasi dan regression tree. Di sini memang digunakan untuk memprediksi kategori atau label untuk mengklasifikasikan maupun memodelkan suatu pemodelan regresi. Nah, di sini setiap node dalam pohon klasifikasi itu merepresentasikan tes kondisi pada satu fitur. Sementara setiap cabang itu menunjukkan hasil dari tesnya. Nah, ada juga yang dinamakan leaf node atau daun pohon, itu yang menunjukkan bahwa hasil akhir prediksi dari regression tree atau yang kita bisa lihat yang paling ujung di bawah. Nah, fungsinya apa? Di sini fungsinya atau keunggulan utama dari pohon klasifikasi adalah kemudahan dalam interpretasi. Struktur visual yang jelas, jadi nanti untuk penggunanya bisa memahami dengan lebih jelas ketika mengambil keputusan melalui model ini. Nah, kegunaannya apa? Di sini ada beberapa kegunaan dari pohon klasifikasi. Yang pertama itu mudah dipahami karena kalau kita lihat secara seksama dari visualisasinya berupa pohon itu sangat gampang untuk kita interpretasikan. Kemudian dapat diterapkan pada berbagai jenis data, baik itu kategori atau numerik atau bahkan kombinasi keduanya, itu sangat bisa dan fleksibel. Kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Sangat efektif karena dia konsepnya membagi dan tidak tergantung pada suatu model yang harus memerlukan asumsi dan sebagainya. Kemudian mampu memberikan prediksi yang akurat. Nah, karena dengan algoritma pemisahnya optimal, pohon klasifikasi ini bisa memberikan hasil yang baik. Kemudian efisien dalam komputasi, tentunya karena memang tidak terlalu istilahnya kita hanya membagi menjadi 2 cabang per level, sehingga dapat dikatakan untuk dari segi komputasi itu lebih efisien. Kemudian dapat menangani missing values karena model ini bisa mengabaikan data yang hilang dan lain sebagainya, yaitu missing values tadi. Nah, dan di sini kelebihannya salah satunya adalah dapat dilakukan pruning. Pruning ini pemangkasan cabang pohon yang kurang signifikan, atau mungkin dalam istilah regresi yang biasa kita kenal sebagai seleksi model. Tapi kalau di sini lebih dikenal dengan pruning, pemangkasan cabang pohon yang kurang signifikan untuk meningkatkan generalisasi model dan mengurangi overfitting. Nah, di sini untuk pohon klasifikasi ada beberapa komponen utama. Yang pertama itu root node, itu adalah akar paling atas, atau jika kita lihat diagram dari regression tree itu seperti pohon yang terbalik. Jadi sisi yang paling atas adalah root node, yaitu titik awal klasifikasi yang memiliki beberapa cabang menuju node lain. Di sini ada juga namanya intermediate node. Kemudian node ini adalah node yang berada di antara root node dan leaf node. Kalau kita lihat yang paling atas adalah root atau akar, maka yang paling bawah itu adalah daun atau leaf. Nah, di antara leaf dan root itu ada intermediate node. Node-node itulah yang disebut intermediate. Kemudian di akhir ada leaf node, yaitu node yang berada di bawah pohon yang paling ujung, dan ini tidak ada cabangnya lagi, sehingga ini dikatakan menunjukkan hasil akhir dari klasifikasi. Nah, ada juga komponen lain seperti branch, cabang. Cabang ini yang menghubungkan satu node dengan node lainnya. Kemudian ada atribut, yaitu fitur atau karakteristik dari suatu data untuk menentukan pemisahan dalam pohon klasifikasi. Nah, kemudian ada namanya splitting kriteria. Mungkin belum dijelaskan di pertemuan kali ini, tapi ada 3 kriteria yang menentukan bagaimana data itu harus dibagi menjadi subkelompok pada setiap node. Di sini ada entropi, yaitu ketidakpastian dalam suatu dataset. Ada gain ratio, ini menentukan seberapa besar informasi yang diperoleh setelah pemisahan dilakukan. Dan information gain, yaitu pengukuran efektivitas suatu atribut dalam membagi data. Kemudian yang ketujuh ada decision rules atau aturan keputusan. Ini adalah aturan yang menentukan apakah suatu data tergolong ke node 1 atau tergolong ke suatu kelompok atau kelompok lainnya. Misalkan jika usia kurang dari 30 tahun, maka diklasifikasikan sebagai A atau tidak memiliki cicilan rumah pada contoh ini, dan seterusnya. Kemudian ada juga pruning atau pemangkasan pohon.
Di sini seperti yang tadi dijelaskan, ada beberapa tujuan: menghindari overfitting, membuat model lebih sederhana, dan juga meningkatkan akurasi pada data uji. Tapi tidak selalu pasti, oleh karena itu harus kita uji terlebih dahulu. Kemudian di sini ada algoritma dasar pohon klasifikasi. Nah, di sini pertama ada splitting. Pertama kita harus tahu di mana titik split yang terbaik untuk memisahkan data ke dalam kelompok yang lebih homogen. Kemudian menentukan variabel pemisahan yang optimal. Di sini kita menggunakan beberapa metrik seperti entropi atau information gain. Kemudian 3, melakukan pemisahan dan evaluasi berhenti. Di sini pemisahan suatu dataset dalam 2 atau lebih kelompok berdasarkan aturan sebelumnya dan akan diulang secara rekursif pada setiap cabang yang terbentuk hingga nantinya itu salah satu kriteria penghentian tercapai. Misalkan kalau kita gunakan algoritma penghentian pemisahan dengan salah satu metriknya misalkan MSE, jika tidak ada kenaikan penurunan signifikan maka akan dihentikan pada tahap itu. Next, kriteria penghentian pemisahan. Di sini proses pemisahannya akan berhenti jika salah satu kondisi berikut terpenuhi. Nah, di sini yang sebelumnya penghentian sebelumnya dapat dihentikan dengan 4 kriteria ini. Pertama, ketika simpul hanya berisi 1 kelas. Jadi ketika sudah hanya 1 kelas di akhir, maka misalkan dalam leaf node terakhir itu hanya ada yes atau seluruhnya no. Itu 1 kelas yang sama, maka sudah berarti dilakukan pemisahan lagi. Karena tidak ada yang ingin dipisah. Kemudian seluruh variabel prediktornya identik. Tidak ada variasi dalam prediktor di dalam simpul, misalnya semua individu usianya sama 20 tahun atau sama-sama lelaki semua atau perempuan semua. Nah, itu tidak kita lakukan pemisahan lagi. Kemudian jumlah amatan dalam simpul kurang dari batas minimal. Misalkan jumlah amatan dalam simpul itu lebih kecil dari batas minimumnya yang kita terapkan. Misalkan kita mau dalam setiap simpul akhir itu ada 20 amatan. Ketika di simpul tersebut ada 19 amatan, maka kita tidak bagi lagi karena sudah tidak memenuhi dari batas minimal. Kemudian kedalaman maksimal pohon tercapai. Nah, ini maximum depth. Ketika pohonnya sudah mencapai kedalaman maksimal, maka kita tidak memisahkan itu lagi di situ. Nah, untuk entropi dan information gain mungkin sekilas dari definisi sudah dijelaskan. Kita langsung ke pemodelan. Dari sintaks ini ada pertama-tama terlebih dahulu kita membaca library. Di sini ada beberapa library yang bisa di-run. Kemudian kita menggunakan data dari package ASLR. Di sini ada itemnya ada beberapa dataset, auto, caravan, sampai weekly, dan kita mengambil dataset yang car seats. Nah, di sini kita cek strukturnya. Di sini ada sekitar 11 variables. Ada 400 amatan untuk dataset car seats. Di sini kita lakukan pembentukan kategori atau faktor. Di sini untuk kategori height itu kita tentukan ketika salesnya itu kurang dari sama dengan 8, maka kita katakan dia no. Kita beri label no. Sementara kalau lebih, kita beri label yes. Nah, di sini kita lihat, kemudian dijadikan faktor. Dan next, pada sintaks berikut adalah pemisahan. Di sini splitting data, training dan testing. Kita lihat, kita menggunakan 0,7 persentase proporsi dari dataset untuk dijadikan training. Berarti 70% training, 30% testing. Nah, di sini sudah. Kemudian kita lakukan pemodelan. Di sini kelihatan belum secara visual banget. Di sini terlihat bagaimana sistem atau algoritma ini membuat model dari pohon klasifikasi. Di sini sudah ada. Mungkin kalau kesulitan dalam melihat, bisa kita visualisasikan dalam suatu diagram pohon di sini. Di sini kelihatan bahwa ada rootnya di atas dan di sini leafnya di bawah. Nah, di sini kelihatan bahwa pembagian pertama itu dilakukan berdasarkan kriteria peubah self-lock, bad, medium. Apakah dia bad dan medium? Ketika jawabannya iya, maka dia ke kiri. Ketika jawabannya no, maka ke kanan, dan seterusnya hingga ke simpul terakhir. Di sini sudah ada jawaban. Nah, di sini untuk analisis struktur pohon, jika kita lihat pemisahan berdasarkan self-lock, node 2 dan 3 itu membagi bad, medium, dan good.
tadi di awal sini, bad, medium, dan good. Berarti ketika dia bad dan medium ke kiri, ketika dia good ke kanan. Nah, di sini kita lihat untuk evaluasinya terdapat loss sebesar 67. Berarti ada 67 amatan yang salah diklasifikasikan. Kita lihat di mana? Kita lihat di bagian sini. Di sini ada 67. Nah, berarti ada 67 kesalahan klasifikasi di sini. Kemudian kita lanjut seterusnya, bisa kita lihat juga loss-nya berapa. Nah, di sini untuk yang Note 4, jika kita lihat berdasarkan price, itu ada loss sebesar 27. Berarti ada yang salah diklasifikasikan sebesar 27 amatan. Nah, kemudian kalau kita lihat proporsinya, ternyata masih ada beberapa kesalahan klasifikasi dalam pemodelan ini. Misalkan dalam Note 2 dan 3 tadi, salahnya 67, benarnya 153. Kalau Note 4 itu 27 dan 117. Berarti proporsinya masih lumayan besar ya, terutama yang di bagian Note 2 dan 3, sekitar 30% itu ada kesalahan klasifikasi. Jadi masih ada istilahnya model ini belum 100% sempurna gitu, masih ada kesalahan. Nah, untuk mengecek sebelum kita periksa, kita bisa melihat variabel-variabel apa yang sekiranya penting dalam membangun model ini, yang kita sebut dengan variable importance. Di sini kelihatan ada nilai-nilai 32, 25, dan seterusnya. Dan jika kita buat plotnya, price itu yang sangat penting di sini. Kemudian diikuti oleh self log dan seterusnya. Berarti price ini memiliki pengaruh yang besar terhadap model dan dalam mengklasifikasikan dataset seterusnya. Dan di sini kita bisa lihat evaluasi performanya dari yang pertama sebelum di pruning itu kita lihat langsung aja. Di sini confusion matrixnya terlihat bahwa masih ada false negatif dan false positif yang terbentuk. Dan walaupun agak rendah, kita coba uji akurasi dan lain sebagainya. Terlihat bahwa dari akurasinya itu 0,76. Kita keep dulu. Nah, 0,76 ini berarti ada 76,47% amatan yang diprediksi dengan benar. Nah, setelah itu kita coba melakukan pruning. Siapa tahu akan meningkatkan akurasi dari model ini. Setelah kita pruning, ada beberapa cabang yang dipangkas. Dan akhirnya bisa kita lihat diagram pohonnya ini lebih sederhana regression tree-nya. Dan kita lihat lagi ketika kita membuat confusion matrixnya, di sini masih ada false positif dan negatif. Tapi ketika kita lihat akurasinya pun dia lebih rendah, jauh lebih rendah, 0,75 dibandingkan yang tadi 0,76. Berarti setelah pruning ternyata belum selamanya menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam penyederhanaan model dan peningkatan kualitas model. Oleh karena itu yang kita gunakan model akhirnya adalah model yang tidak dipruning karena memiliki akurasi yang lebih tinggi, yaitu 76,47%. Seperti itu. Dan di sini kita lihat plot ROC-nya, kurvanya. Di sini kita lihat juga area under the curve-nya sekitar 0,78 dan mungkin bisa dilihat ini sudah cukup baik. Nah, ini untuk kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari classification tree dan regression tree ini dapat menangani hubungan nonlinear dan kompleks, dapat dipahami dengan mudah, dapat divisualisasikan dengan jelas seperti tadi, fleksibel, kemudian dapat mengidentifikasi variabel penting, dan interaksinya dapat juga menangani nilai yang hilang atau missing values. Nah, kekurangannya apa? Pertama, dia kurang akurat dibandingkan dengan metode lain. Nah, jadi misal kayak tadi itu ada beberapa kesalahannya. Jadi bisa kita tingkatkan akurasinya dengan model-model lain seperti random forest, SVM, atau neural networks. Kemudian juga rentan terhadap overfitting, dan kemudian itu dia kurang stabil terhadap perubahan kecil dalam data. Gitu. Jadi ada beberapa penanganan yang disarankan, misalkan bagging, bootstrap aggregating, ada juga random forest, ada boosting seperti gradient boosting, ada boost atau XGBoost juga bisa, dan ada juga pruning untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Sekian, terima kasih.